Shalom. Halo. Shalom. Halo. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Rabbi Syakaraya Takalala Pasaraya Takalala Pasyakaraya Takalala Pasyakaraya Takalala Pasyakaraya Takalala Pasyakaraya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Kau saja disukakan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengalir tempat ini ya Tuhan. Kami belum menikmati keintiman dengan Engkau. Kami menikmati waktu bersama-Mu pada malam hari ini. Kami ikat segala roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami ikat di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan
Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
percaya kalau engkau hadir, maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, dan anak-anak-Mu siap menerimanya. Sekarang pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Judul khotbah saya malam hari ini saya berikan judul melihat masalah dengan benar. Kalau di sini dikatakan dengan benar, ada orang yang melihat masalah dengan cara yang tidak benar. Khotbah ini saya persiapkan kurang lebih 3 minggu yang lalu, dan hari ini saya sampaikan kepada saudara sekalian. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Yesus tidak ada masalah. Tetapi janji Tuhan adalah Tuhan menyertai kita ketika kita menghadapi masalah. Untuk itu mari kita baca sama-sama dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9, 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita baik, tetapi kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan mau supaya setiap kita menggenapi rancangan Tuhan. Nah, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita klik berikutnya dari awal ya. Berikutnya terus. Ketika manusia menghadapi masalah, biasanya ia langsung menghadapi masalah tersebut dengan kekuatannya, kepintarannya, bahkan dengan hartanya. Nah, ketika manusia mengalami masalah, biasanya cenderung langsung menghadapi masalah itu, seolah-olah dia tahu segala-galanya dalam hidup ini. Dia bisa menghadapi masalah dengan kekuatannya, bahkan dengan kepintarannya, bahkan juga dengan hartanya. Ini saudara kasih, kebanyakan orang seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya waktu kita menghadapi masalah? Ya, berikutnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masalah? Berikutnya. Yang pertama, kalau kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai diri agar tidak saling menyalahkan. Ya. Sehingga masalah menjadi lebih besar. Jadi sekali lagi, tatkala kita menghadapi masalah, saudaraku harus sama-sama menguasai diri. Karena kalau kita tidak menguasai diri, berarti kita tidak mengerti masalah ini alurnya kemana, maksud Tuhan kemana. Karena menghadapi masalah atau masalah itu disebabkan oleh banyak hal.
Yang pertama, masalah disebabkan karena kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan kita supaya kita tidak menggenapi rencana Tuhan. Kalau masalah itu disebabkan karena perbuatan iblis, ya kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus menghancurkan segala tipu muslihat iblis melalui masalah itu. Tetapi ada juga masalah, saudara mengasihi, karena apa? Karena Tuhan sedang menarik kapasitas kita. Seperti Yusuf, saudaraku, dia mengalami masalah karena Tuhan sedang menarik kapasitas dia. Kenapa Tuhan kok menarik kapasitas dia? Karena Yusuf ini adalah orang atau anak yang terlalu dimanja oleh bapaknya. Anak yang terlalu dimanja oleh bapaknya, biasanya dia tidak dewasa. Biasanya dia kolokan. Biasanya dia kepemimpinannya menjadi lemah. Makanya Tuhan membentuk Yusuf. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yaitu Yusuf akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau menjadi Perdana Menteri di Mesir, lalu dia kolokan, lalu dia tidak baik menjadi pemimpin, rusak, saudara kasih. Makanya Tuhan sekolahkan Yusuf. Sekolahnya adalah sekolah padang gurun. Sekolahnya adalah dia dimasukkan dalam sumur. Sekolahnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sekolahnya adalah jadi budak. Sekolahnya adalah masuk penjara. Tapi semua masalah itu terjadi, Tuhan sedang menarik kapasitas dia. Karena Tuhan punya rencana yang besar, Yusuf akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau masalah itu disebabkan karena Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam hidup kita, yang kita lakukan adalah kita harus punya respon yang benar terhadap masalah itu. Kita harus meningkatkan diri. Kita harus menarik kapasitas kita. Karena apa, saudara mengasihi, menjadi pemimpin 100 orang itu beda dengan menjadi pemimpin 200 orang. Menjadi pemimpin 200 orang itu pasti beda menjadi pemimpin 500 orang. Kalau saudara punya perusahaan yang omsetnya mungkin 1 miliar, itu berbeda dengan 2 miliar, berbeda dengan 5 miliar atau 10 miliar. Dan itu perlu ditarik kapasitasnya. Jadi saudaraku, masalah itu bisa dari kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan atau menghancurkan kita. Tetapi juga ada masalah karena Tuhan sedang menarik kapasitas. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saudara dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, Tuhan katakan jadilah tenang. Kalau kita nggak tenang, lalu kita berusaha menyelesaikan masalah, yang terjadi masalahnya nggak selesai, bahkan menambah masalah yang lain. Karena kita tidak menguasai diri. Apalagi saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, jemaat menyalahkan jemaat, jemaat menyalahkan gembala, dan akhirnya bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Yang kita harus lakukan adalah kuasailah diri kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita menguasai diri, maka kita bisa menjadi tenang. Kalau kita menjadi tenang, kita berdoanya menjadi lebih fokus. Kalau kita tenang, kita mudah mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak tenang, maka kita mudah mendengarkan suara daging, bahkan suara iblis. Makanya sekali lagi,
tenang, berdoa supaya saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Wah, Tuhan mendengar suara Tuhan itu gimana, Pak? Sebetulnya kita tiap hari mendengar suara Tuhan, saudara. Misalkan saudara sakit hati dengan seseorang, Tuhan pasti bicara apa? Ampuni, ampuni, ampuni. Kalau misalkan saudara dirugikan oleh orang lain, saudara, Tuhan pasti berfirman, berkati, berkati, dan berkati. Tetapi kalau kita emosi, saudara kasih, kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan juga menyelesaikannya dengan cara Tuhan, supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghadapi masalah, yang pertama tadi menguasai diri supaya kita menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan. Ya, tolong ditampilkan. Ya, mencari kehendak Tuhan, karena masalah belum tentu masalah, melainkan ada rencana Tuhan atau berkat Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, Yusuf mengalami masalah, Abraham mengalami masalah, Ishak mengalami masalah, Daud mengalami masalah, tapi sebetulnya itu bukan masalah. Kalau bukan masalah apa? Itu rencana Tuhan, karena Tuhan mempunyai maksud Tuhan di dalam masalah itu. Haleluya. Makanya kalau kita tahu masalah bukan masalah, saudara menunggu apa maksud Tuhan di dalamnya. Ada apa dengan yang terjadi sekarang. Maka saudara nanti akan dibawa ke suatu pengertian yang luar biasa. Haleluya. Amin, saudara. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang dia menjual rumahnya. Nih teman saya, dia mau jual rumahnya dalam jumlah tertentu. Saudara dikasih, nggak laku, saudara. Sedangkan kalau dia, karena dia seorang janda, rumahnya itu harus direnovasi. Makanya kalau dia renovasi, dia nggak ada dana. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia harus menjual rumah itu. Tapi tatkala ditawarkan 6 bulan nggak laku. Ya, dari harga yang sekian diturunkan menjadi sekian, juga tidak laku. Lalu apa yang terjadi, saudara kasih? Tatkala nggak laku-laku, dia berpikir, jangan-jangan Tuhan gak berkenan rumah ini dijual. Lalu apa yang terjadi? Dia gak jual rumahnya. Tatkala dia gak pengen jual rumahnya, 1 tahun kemudian tiba-tiba ada telepon. Ya, saudara ngasih di telepon, Bu, rumahnya masih dijual gak? Seolah-olah sudah terlambat. Tapi saudara ngasih, karena dia pengen jual rumah, tapi dia juga cari kehendak Tuhan, apakah ini dijual atau enggak, maka dia naikkan lagi harganya. Dinaikkan lagi, saudara kasih, dinaikkan di atas 200 juta. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih? Setelah 200 juta dinaikkan 200 juta, anehnya yang telepon itu mau, saudara kasih. Waktu mau, dia ngomong sama yang beli beli rumah itu, Pak, saya minta maaf sebelumnya. Saya tatkala Bapak membayar rumah saya nggak langsung pergi, karena saya mau beli rumah lagi yang lebih kecil. Lalu dia katakan, nggak apa-apa Bu, rumah ini masuk 1 tahun lagi baru dijual. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia cari rumah sana sini, akhirnya dapat rumah baru, saudara. Dan tatkala dia dapat rumah baru, lalu ada tanah kosong di depannya. Dan dia katakan pada kontraktor itu, saudaraku, gimana? Apakah ini boleh dijual, boleh dibeli tanah yang kosong? Oh, nggak boleh Bu, ini taman kota. Jadi kalau ibu beli tanah ini atau beli rumah ini, itu ada taman kota, nggak boleh dibangun rumah. Tapi ibu bisa pakai ini untuk dibangun taman. Jadi puji Tuhan, saudara,
dia dapat taman gratis, saudara. Dan dia dapat harga 200 juta, lebih mahal. Dan kenapa kok Tuhan belum izinkan dijual? Karena waktu itu rumahnya belum jadi, saudara. Jadi dibangun oleh kontraktor belum jadi. Jadi waktu itu dianggap masalah. Padahal itu bukan masalah, tapi itu berkat Tuhan. Kenapa belum laku? Nah, saudara kasih, saya punya teman lagi, dia jual rumahnya di Semarang. Apa yang terjadi, saudara kasih, tatkala dia ingin jual rumahnya nggak laku-laku. Karena nggak laku ya sudahlah. Jangan-jangan Tuhan nggak berkenan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, apalagi tidak jauh dari kuburan, tambah nggak laku, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih, ada perencanaan di daerah situ akan dibangun real estate, saudara. Jadi apa yang terjadi, tanahnya dia menjadi naik 2 kali lipat, saudara. Jadi kemarin nggak laku-laku itu bukan masalah, tetapi ada rencana Tuhan di balik masalah itu. Amin. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi masalah, jangan negatif dulu. Jangan-jangan itu bukan masalah, tetapi itu berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat sama-sama ayat berikutnya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1. Mari kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Jadi ceritanya, istrinya Daud dan istrinya tentara-tentaranya itu tinggal dalam satu kota kecil. Lalu Daud dan tentaranya itu, saudara kasih, dia berperang ke tempat lain. Dia tinggalkan kotanya itu. Apa yang terjadi? Tatkala datang, kotanya udah dibakar. Dan istri-istrinya Daud bersama istrinya tentaranya semua ditawan. Ya, terus ayat berikutnya. Mari kita baca ayat berikutnya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi tatkala Siklag dibakar, istri-istri tentara ini nggak ada yang dibunuh, anak-anak juga nggak ada yang bunuh, tapi ditawan saja. Ya. Apa yang terjadi terus? Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Masalah, saudara, kelihatannya masalah. Terus, karena mereka kurang menguasai diri, apa yang terjadi? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara kasih, saudara pernah nggak ngalamin sedih sampai nggak bisa nangis? Ini Daud pernah ngalamin kayak gitu, tentaranya pernah ngalamin kayak gitu, saudara. Karena apa? Ini masalah. Tapi sebetulnya bukan masalah. Makanya tatkala kita sedang mengalami masalah, hati-hati respon kita. Jangan-jangan itu berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, tetapi bukan masalah. Terus ayat berikutnya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekal istri Nabal orang Karmel itu. Terus, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mau dilempari dengan batu, saudara. Tapi untungnya responnya Daud, dia nggak marah, dia nggak menghabisi tentaranya itu, tetapi dia menguatkan, dia berdoa, dia minta apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Terus berikutnya,
Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca selanjutnya, akhirnya melalui peristiwa itu Daud berdoa kepada Tuhan, dia minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apakah saya harus kejar? Kalau kejar kemana? Lalu apa yang terjadi? Tuhan katakan kejar. Dan apa yang terjadi saudara dikasih? Tak kala dikejar dan ditemukan, mereka sedang pesta pora. Karena kalau menang perang itu jalannya banyak, mereka pesta pora. Tak kala pesta pora, Daud menyerang mereka dan akhirnya dikalahkan oleh Daud. Tak kala mereka dikalahkan oleh Daud, semua hasil jarahannya menjadi milik Daud. Rupanya Tuhan menyiapkan berkat kepada Daud melalui masalah tadi. Karena waktu itu Daud menjadi buron, tentaranya tidak bisa bekerja dengan baik karena jadi buron. Tetapi Tuhan tetap memelihara Daud dan tentaranya. Jadi masalah itu bukan masalah. Masalah itu adalah cara Tuhan untuk Tuhan memberkati Daud dan tentaranya. Makanya saudara kekasih, tatkala kita menghadapi masalah, kuasai diri. Terus yang kedua, cari kehendak Tuhan. Saudara dengar suara Tuhan. Kira-kira Tuhan mempunyai maksud apa di balik masalah itu? Tatkala saudara menemukan jawaban Tuhan, saudara akan mengalami kemuliaan, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain, dari satu keajaiban pada keajaiban yang lain. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah menemukan kehendak Tuhan, mintalah hikmatnya untuk menyelesaikannya dengan Tuhan. Nah ini saudara, jangan saudara setelah saudara dengar suara Tuhan, saudara harus menyelesaikan dengan cara Tuhan. Jangan menyelesaikan dengan daging atau kekuatan daging. Jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan harta. Walaupun semua itu mungkin ikut berpartisipasi, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, menyelesaikan dengan cara Tuhan. Makanya dia berdoa sama Tuhan Daud. Tuhan, apakah saya harus mengejar? Tuhan katakan kejar. Kejar kemana? Ya susah, karena nggak seperti di sini. Sekarang, zaman sekarang yang jalannya ada semua. Kalau waktu itu nggak ada nama-nama jalan. Maka mereka minta pimpinan Tuhan untuk menunjukkan jalannya istri dan anak-anak mereka. Mari kita lihat saudara mengasihi Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2. Kita baca ya, 3, 2, 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Tuhan menegur bangsa Israel. Mereka menyelesaikan masalah bukan karena pimpinan Tuhan. Mereka menyelesaikan masalah bukan melibatkan Tuhan. Makanya justru mereka jatuh dalam dosa yang bertambah-tambah. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan tidak cara Tuhan, Tuhan bisa tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Kuasai diri, lalu cari kehendak Tuhan, dan lakukan menurut cara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudaraku kenal seorang hamba Tuhan. Dia gembala sidang. Dia mempercayakan kepada jemaatnya ada suatu bisnis. Tetapi di dalam bisnisnya itu, saudara mengasihi, dia ditipu sama jemaatnya itu, saudara mengasihi, dan kira-kira 2 miliar saudara. Dan tatkala dia ditipu 2 miliar, yang bikin kesel dia apa saudara? Dia ada di situ. Dia tetap ibadah saudara mengasihi. Dia duduknya selalu di depan saudara mengasihi. Weh, dia rasanya lu mau dilempar megang saudara mengasihi. Sudah menghabiskan dana 2 miliar, dia seperti tidak merasa bersalah. Saudara mengasihi,
tapi dia sama istrinya sepakat menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dia nggak mau melaporkan polisi, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saudaraku, suatu saat dia jamah Tuhan dan bertobat, dan usahanya hancur. Tapi tak kala dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, usahanya diberkati. Dan tak kala usahanya diberkati, utang-utangnya Pak Pendeta ini dibayar semua, saudara kasih. Luar biasa. Kalau masuk penjara, selesai, saudara kasih, dan uangnya nggak kembali. Itu dia selesaikan dengan cara Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi sekali lagi, tatkala kita tidak menyelesaikan dengan cara Tuhan, maka bisa menambahi dosa. Dosa mereka bertambah-tambah, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Terus, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi mereka seperti tadi, kalau orang alami masalah biasanya itu ngandalin manusia, ngandalin harta, ngandalin kekuatan orang lain, ngandalin harta orang lain. Kalau dia nggak, hartanya kurang, tapi Tuhan katakan kepada mereka, mereka ditegur oleh Tuhan karena dia tidak melibatkan Tuhan. Terus, nah saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus itu yang ketiga. Yang keempat, gimana ketika kita menghadapi masalah, kita harus menikmati proses. Maka kita akan menemukan keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmati proses. Kalau saudara makan pare, sayur pare, kalau saudara makan daun pepaya, tadi pagi saya dikirim daun pepaya sama jemaat dicampur dengan teri, pahit saudara. Tapi saudara belajar nikmati, itu enak walaupun pahit, saudara. Masalah itu indah, saudara. Kalau saudara punya respon yang benar. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara kasih, saudara bisa nangis. Ya, tadinya waktu nggak ngalami masalah, sulit nangis. Bahkan di ibadah pun belum tentu nangis. Tetapi waktu menghadapi masalah, kalau responnya benar, di pasar pun bisa nangis dan mengalami lawatan Tuhan, saudara. Kalau punya respon yang benar, saudara akan menemukan keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan jangan meremehkan hal yang kecil, karena seringkali perkara yang besar dimulai dari yang kecil. Tak kala saudara mengalami masalah, jangan meremehkan yang kecil, karena Tuhan seringkali menyelesaikan masalah melalui cara yang kecil, dengan apa adanya. Makanya tatkala Simpson mengalahkan Filistin, saudara yang kasih, dengan apa saudara? Dengan rahang kuda. Kenapa kok dengan rahang kuda? Adanya memang cuma itu. Tuhan mengalahkan orang Mesir dengan apa? Melalui Musa, maksudnya. Musa mengalahkan mereka dengan apa? Melalui tongkat. Kenapa kok tongkat? Lah adanya cuma tongkat. Pokoknya kalau dengan Tuhan, dengan apa saja bisa dipakai Tuhan menjadi sarana untuk kita mengalami kemenangan. Tak peduli saudara punya modal atau tidak punya modal, gak peduli saudara punya teman banyak atau tidak punya teman banyak, tapi tatkala kita bersama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nikmati saudara, nikmati proses. Tatkala saudara menikmati proses, saudara akan mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Haleluya. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Oh, tentara cuma 400, yang 200 sudah kelelahan, saudara. Jadi nggak bisa lanjutin lagi untuk mengejar musuh. Apa yang dilakukan Daud? Ya tetap jalan. Walaupun cuma 200. Kelihatannya tentaranya sedikit. Tapi kalau saudara punya respon yang benar, tak kalau saudara berjalan dengan Tuhan, maka
melebihi dari yang 400 tadi. Amin, saudara. Bagi Tuhan jumlah nggak penting, saudara. Yang penting adalah apakah kita mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan modal nggak penting, saudara. Nggak penting banget, bukan nggak penting ya. Tapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan selalu lakukan nggak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan, ya. Ini tinggal 200, berkurang separuh. Haleluya. Tidak apa-apa kalau itu diizinkan Tuhan, harus dinikmati. Amin. Dinikmati. Haleluya. Ya, terus berikutnya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Mereka ketemu budak yang mau mati, hampir mati. Tetapi Daud tidak meremehkan hal yang kecil itu. Bawa sini Tuhan, ini bisa menjadi petunjuk. Terus berikutnya, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ketemu orang tapi sudah sekarat, sudah mau mati. Tapi Daud melihat Tuhan bisa bekerja melalui orang ini. Jangan meremehkan perkara yang kecil. Jangan meremehkan modal yang kecil. Jangan meremehkan jumlah yang kecil. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua menjadi mungkin. Haleluya. Terus kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Terus kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Berikutnya, Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tanganmu tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Berikutnya, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di sana di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ini luar biasa. Dari yang kecil tadi, petunjuk yang kecil tadi membawa Daud dan tentaranya kepada musuh yang besar yang dikalahkan oleh Daud dan tentaranya meskipun hanya 200 orang. Jadi sekali lagi, kalau kita menghadapi masalah, jangan-jangan itu bukan masalah, karena Tuhan punya maksud yang besar di balik masalah itu. Kalau itu masalah mungkin karena kuasa gelapan, ya kita hancurkan. Kalau itu adalah ada rencana Tuhan, kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan saya percaya, tatkala kita melibatkan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Sekali lagi, tatkala engkau menghadapi masalah, jangan cepat mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat saudara mengandalkan kekuatanmu, hartamu, atau apa saja. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta jawaban dari Tuhan. Tatkala engkau mendapatkan jawaban dari Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara dan saya.
Ora ramata kasih. Ora ramata kasih. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Terang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Jalanku tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Terang dan besar, terang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan tirungkan saya. Tuhan Yesus, biarlah mata kami melihat masalah seperti Engkau melihat masalah. Kami percaya bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Ajari kami mendapatkan petunjuk Tuhan, dan kami menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Maka kami akan mengalami sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin, karena kami percaya bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita kembali bagi nama Tuhan. Kami persilakan untuk jemaat duduk. Kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada petugas kami persilakan.
kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati berkat firman Tuhan malam hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk melihat masalah dengan cara Tuhan. Untuk kami senantiasa menghadapi masalah tetap menguasai diri, tetap tenang, sehingga masalah tidak menjadi semakin besar. Untuk kami senantiasa mendengar suara Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik masalah. Demikian kami menyelesaikannya bersama Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan bahwa kami Roh Kudus, setiap kami umat di tempat ini, untuk menikmati perjalanan bersama Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami dapat menjadi pemenang, umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Perkara-perkara besar boleh kami kerjakan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan. Pakai lebih lagi jadi alat, jadi bejana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun pelayanan beliau. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pengembalaan. Demikian perjalanan kembali ke Denpasar tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian sebentar kami umat-Mu Tuhan akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau pilih dari ketinggian setiap tangan-tangan yang menabur, dan kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan disarankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Gideon bersama tim yang berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Selamat datang, dan kami bersuka cita untuk mengundang kembali beribadah bersama-sama kami pada hari-hari Minggu berikutnya. Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Ibadah famili altar yang biasanya diadakan hari Rabu akan digabungkan. Hari Rabu ditiadakan karena digabung pada hari Kamis ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan, ibadah famili altar yang biasanya hari Rabu jam 7:30 dipindahkan ke hari Kamis karena hari Kamis ada ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ibadah doa malam, dilanjutkan latihan musik. Hari Minggu jam 6 sore ibadah raya di tempat ini seperti biasa. Minggu pertama bulan Juni disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian untuk para orang tua, minggu depan ibadah sekolah minggu mulai diadakan kembali jam 6:30. Sekali lagi, mulai hari Minggu depan, minggu pertama bulan Juni, ibadah sekolah minggu diadakan jam 6:30. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami undang ke jemaat untuk bangkit berdiri. Berlimpah-limpah
kasih Tuhan, sesembahan dan pujian pada saat malam. Kami mengucap syukur jika kami boleh dikuatkan oleh firman yang sudah disampaikan melalui hamba Bapak Pendeta Gideon. Tuhan Yesus berdoa buat beliau Bapak, Engkau pakai lebih-lebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan, di dalam kesehatannya. Kami serahkan semua keluarga hamba-Mu di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai, melindungi, membentengi, memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberi kami satu pembelajaran bahwa masalah yang terjadi pada diri kami, di balik semua itu ada rencana yang paling indah. Haleluya. Dan setiap masalah yang kami alami Tuhan, kami mengucap syukur Terima kasih. dan kami boleh menyelesaikan Tuhan dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami, bukan dengan cara kepintaran kami, bukan dengan cara kami punya harta, bukan karena apa yang ada pada diri kami, tetapi ini adalah rencana-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, firman yang sudah kami terima. Kami senantiasa kuat, kami senantiasa penuh dengan kesemangatan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri serta Bapak Kapolri, Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, pribadi ini adalah pribadi pilihan-Mu juga. Agar supaya bangsa dan negara kami lebih maju lagi. Terima kasih Bapak. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati kota kami ya Bapak, melalui Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, para pejabat pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kepala lingkungan, kepala adat, dan RT RW kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Amin. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaan. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati usaha toko-Mu, usaha bengkelmu, usaha kedai rumah makanmu, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin.